Ponselku berdering. Ada panggilan dari Bayu. Segera ku tempelkan benda pipi itu di daun telingaku. "Ya, Mas," jawabku di ponsel. "Lan, mamaku masuk rumah sakit," kata Bayu dengan nada cemas. "Sakit apa, Mas?" tanyaku. Karena setahuku ibunya masih duduk di kursi roda saat aku meninggalkan rumahnya. "Keracunan," jawab Bayu yang membuatku terkejut. "Keracunan? Maksudnya, Mas?" tanyaku merasa tidak enak. "Ibuku sekarat. Mbok Siti mencampurkan racun ke makanan mamaku." Mbok Siti tidak mungkin mencampurkan racun ke makanan ibu Bayu. Selama ini dia pembantu setia, bahkan sudah bekerja dari sejak Bayu masih SMP. Mustahil dia ingin mencelakai ibu Bayu. Aku yakin ini perbuatan Mila. Mbok Siti sudah difitnah. Bagaimana mungkin Mbok Siti yang meracuni ibu Bayu? Selama ini aku kenal Mbok Siti. Dia sangat baik dan setia. Tidak ada tanda-tanda kalau dia akan tega meracuni nyonyanya sendiri. Ini pasti perbuatan Mila, karena aku pernah melihat Mila membeli racun kepada seseorang lelaki di dekat pasar. Mbok Siti sudah dikambing hitamkan oleh Mila. Kasihan sekali Mbok Siti. Aku akan berusaha menolong Mbok Siti. Yang salah harus mendapat hukumannya. "Sekarang mamamu di rumah sakit mana, Mas?" tanyaku kepada Bayu di ponsel. "Di rumah sakit Pelita," jawab Bayu. "Oke, aku ke sana sekarang," ucapku dan menutup pembicaraan di ponsel. Aku mengambil tasku dan segera ingin pergi dari rumah ke rumah sakit. Sebelum langkahku sampai di pintu keluar dan masih di dekat meja tamu, dia menghentikan langkahku memanggil. "Kamu mau kemana?" tanyanya kepadaku. "Aku mau ke rumah sakit. Ibu Bayu sudah diracuni Mila," jawabku. "Ibu Bayu diracuni Mila?" Dia terkejut mendengar perkataanku. Ternyata dia mewarisi sifat Donna seutuhnya, ucapnya lagi dengan senyum sungging. "Aku akan membantu Mbok Siti, karena dia tersangka sekarang." "Hatimu baik juga, padahal dia hanya seorang pembantu." "Aku Luna, bukan Mila ataupun Donna," jawabku serta mengambil kunci mobil di atas meja. "Aku lebih suka kalau kamu menjadi Lani," jawabnya, yang membuatku terpana sesaat menatapnya. "Apa istimewanya seorang Lani bagimu?" "Lani tidak cengeng seperti Luna. Meskipun Luna berusaha tegar, tapi tetap kelihatan rapuh." "Apa bedanya Lani dan Luna?" "Toh dia masih orang yang sama," jawabku, tidak mau kalah dengan jawabannya. "Sekarang kamu Lani, seorang wanita yang lebih kuat, bukan Luna seperti dulu yang lemah." Kata-katanya membuatku terdiam. Dia benar juga. Dulu karena aku lemah, makanya aku kalah. Andaikan aku sekuat sekarang, mungkin aku lebih bisa menjaga diri. Dia sangat mengerti dengan sifatku. Bahkan dengan cepat dia tahu apa yang aku pikirkan, serta membaca caraku menjawab kata-katanya. Hebat. "Aku pergi dulu," ucapku, selangkah lagi menuju pintu, dan sebelumnya mengambil kunci di atas meja tamu. "Luna." Aku terkejut. Namaku dipanggil bukan Lani lagi, seperti biasa. Aku membalikkan badan, menatapnya. "Apa?" tanyaku, masih kurang yakin. Namaku keluar dari mulutnya. "Aku tidak mau kamu terperangkap dalam permainan kita. Karena hari ini aku melihat kamu seperti Luna, bukan Lani." Suaranya terdengar sangat tegas di telingaku. Aku diam tidak menjawab. Setelah menatapnya sesaat, aku melanjutkan langkahku menuju mobil yang terparkir di halaman dan menyetir menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Bagaimana mungkin dia membuatku menjadi dua orang yang berbeda? Meskipun nama dan wajahku sudah dirubah, jiwaku tetap seorang Luna.
Aku Luna, bukan Lani. Sampai di parkiran rumah sakit, aku memarkir mobil dan melangkah masuk. Ramainya para pengunjung rumah sakit membuatku sedikit berdesakan melangkah menuju ruangan di mana Ibu Bayu dirawat. Lani, aku membalikkan badan mendengar namaku dipanggil. Suara yang tidak asing dan yang aku rindukan. Dia tersenyum, berdiri 3 langkah di belakangku. Pandangan matanya yang teduh tidak aku jumpai pada Bayu. Rio melangkah semakin dekat. Sorotan matanya penuh dengan cinta untukku. Dulunya aku tidak pernah merasakan apa-apa bila di dekatnya. Tapi sekarang aku justru ingin melihat senyum dan pandangan mata itu setiap harinya. Aku sadar, sekarang aku mulai mencintai Rio. Kamu mau apa kesini? Tanya Rio kepadaku. Aku mau cek kesehatan. Akhir-akhir ini aku selalu kurang enak badan. Jawabku mencari alasan. Kamu sakit, Lani? Tanya Rio cemas, memegang tanganku. Sebelum aku menjawab, mataku menangkap Mila dan Caca masuk ke rumah sakit ini. Tanpa berpikir panjang, aku menarik tangan Rio agar menjauh dari tempat kami berdiri, agar tidak terlihat sama Mila. Kamu kenapa, Lani? Tanya Rio saat aku tiba-tiba menarik tangannya. Aku mau bicara serius sama kamu, tanpa berdiri di keramaian. Jawabku sedikit bingung, mencari tempat agak tersembunyi. Setelah aku menemukan tempat yang agak tersembunyi dan berdiri berhadapan dengan Rio, mataku terus melihat Mila melangkah masuk. Kulihat putriku melangkah di samping Mila. Entah kenapa, rasa cemburuku selalu menyelimuti hati, melihat Mila dan Caca seperti ibu dan anak kandung. Kamu melihat siapa, Lan? Tanya Rio, mencoba melihat arah pandangan mataku. Oh, enggak siapa-siapa. Tadi ada ibu-ibu, kakinya sakit dan ingin lewat. Aku tidak mau kita menghalanginya. Jawabku sedikit gugup. Oh, aku suka kamu peduli dengan orang lain. Aku beruntung memilikimu, Lani, ucap Rio yang membuat hatiku berbunga-bunga. Oh ya, kamu ngapain di rumah sakit ini? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan. Aku tadi ketemu suami sepupuku. Katanya mamanya sakit diracuni pembantunya. Jawab Rio. Terus pembantunya di penjara. Dan mamanya gimana? Tanyaku penasaran. Karena belum melihat Ibu Bayu. Masih belum sadarkan diri. Pembantunya masih di rumah. Karena suami sepupuku masih belum yakin kalau pembantunya itu sengaja melakukannya. Aku membuang nafas lega. Kasihan Mbak Siti kalau di penjara yang bukan kesalahannya. Oh gitu, jawabku menanggapi cerita Rio. Ayo kita ke sana. Rio menarik tanganku. Biar aku kenalkan kamu sama sepupuku dan suaminya, ucap Rio lagi. Tunggu Rio. Aku berusaha menghentikan langkah, menahan saat tangan Rio menarik tanganku. Aku lagi tidak enak badan. Lain kali saja, ucapku mencari alasannya. Rio menghentikan langkahnya. Kamu sakit, Lan. Rio meletakkan punggung tangannya di jidatku. Bukan kepalaku, tapi perutku, Rio. Jawabku berusaha agar Rio percaya. Barusan aku sudah periksa, kataku lagi. Kalau gitu, aku antar pulang sekarang. Tidak usah, aku bawa mobil sendiri, jawabku. Oh ya, Mimimu mana? Tanyaku, melihat ke sekitar mengalihkan pembicaraan. Oh, Mimiku ada di rumah. Sebenarnya Mimiku tidak berhubungan baik dengan sepupuku, jawab Rio pelan. Apakah Mila? Tanyaku, pura-pura terkejut. Maafkan aku, Lani. Aku tahu Mila penyebab pertunangan kita putus. Dia mengancammu. Tapi Mas Bayu, suaminya Mila, orang baik kok. Seharusnya kamu bilang dari awal, Rio. Untung aku tidak jadi ke sana. Kalau Mimimu tahu
bisa-bisa aku seperti tidak menghargai mimimu. Maaf, ucap Rio sambil memegang kedua ujung daun telinganya, meniru sikap artis India di adegan film. Idi kamu, sok jadi artis, ucapku, tertawa kecil. Aku suka melihatmu tertawa. Setiap hari, aku ingin selalu melihatmu bahagia, Lani. Oh Tuhan, kenapa jantungku berdetak kencang melihat lelaki di depanku ini. Kebaikannya dan caranya menghormatiku membuat hatiku luluh. Meskipun aku tahu dia putra dari musuh besarku, aku terjebak dalam permainanku sendiri. Bagaimanapun juga, aku seorang wanita yang punya hati dan perasaan. Masa depan apa yang akan aku hadapi sekarang? Apakah rasa cinta kami akan bisa bersatu suatu saat? Aku Lani yang mempunyai tujuan membalas dendam apa yang terjadi dengan Luna akibat dari ibu lelaki yang aku cintai sekarang. Aku mencintai saudara tiriku. Bersambung.